Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Muhammad dari kelas 21 AP3. Saya Fitri Astuti dari kelas 21 AP3. Dalam video kali ini, kami akan melakukan sesi wawancara bersama Bapak Ajat. Beliau adalah seorang manajer di salah satu perusahaan yang ada di Cikarang. Beliau juga adalah seorang pengusaha rental mobil dan juga kontrakan. Langsung saja, simak videonya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan, nama saya Faizal dan ini rekan saya Fitri. Fitri Astuti. Iya. Ya. Jadi di sini saya mau minta izin buat ngewawancarin Bapak gitu sebagai seorang manajer. Apakah boleh Pak? Ya, boleh aja itu deh. Boleh. Ya. Baik. Boleh Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, ya, nama saya Ya. Ajat Sudrajat, lahir di Sumedang bulan September 1969. Ya. Status ya punya istri, punya anak dua, cucu satu. Cucu satu. Ya. Baik Pak. Profesi Bapak kan sekarang sebagai seorang manajer ya? Ya betul. Ya. Bisa ceritakan sedikit nggak perjalanan karir hidup Bapak tuh kayak gimana sih gitu? Oke, ya mungkin saya cepet aja ya. Ya. Saya lahir dari keluarga susah, miskin lah katakan di situ. Saya sekolah maksakan, ya alhamdulillah akhirnya nggak bisa lulus sampai STM. Waktu tahun 90 STM itu waktu masih lumayan dihargain ya, beda sama sekarang deh. Iya. Terus saya masuk kerja tahun 1990, masuk sebagai operator Iya. di PT di Jakarta. Terus Bapak jadi group leader di tahun 93. Iya. Ya, terus Bapak jadi foreman di tahun 95. Dari 95 Bapak lumayan agak panjang, 98 ya, waktu itu baru jadi section head. Dari 98 saya berkarir, kerjaan-kerjaannya mulai mengatur orang. Masuk Bapak di kebetulan ada pengembangan perusahaan. Itu Pak. Jadi habis pengembangan perusahaan Bapak suruh megang, diangkat jadi manajer tahun 2002. Tahun 2002. Ya. Iya. Itu perjalanan karir Bapak. Oke. Terus skill apa yang Bapak harus miliki menjadi seorang manajer? Jadi sebenarnya skill seorang manajer itu selain daripada teknik, ya teknik itu dasar ya kita untuk ngambil keputusan. Itu juga manajemen Pak, Bu, ya dek ya. Mungkin saya juga kalau ibu kan pantas ya. Wah. Skill yang harus dimiliki yang pertama itu adalah memang sisi komunikasi. Sisi komunikasi penting. Ya, sisi pengaturan, pendekatan terhadap orang, terus sisi melihat peluang. Itu yang skill yang sifatnya di sini mensupport terhadap kita. Terus ketiganya juga skill dari teknis. Karena kadang kita nggak membutuhkan satu keputusan. Kalau kita yang nggak paham ini juga akan nanti keputusannya jadi terlambat. Gitu Iya, ya. betul. Ini kurang lebih itu. Terus selama menjadi seorang manajer, ada tidak Pak hal yang paling berkesan dan tidak terlupakan gitu? Saya banyak hal ya. Banyak. Tapi yang paling terkesan saya ketika saya punya anak buah, kondisinya itu absennya nggak benar, kerjanya malas-malesan. Setelah dipanggil, coba kita minta ketemu, diskusi, sebenarnya punya masalah apa? Ya. Ya setelah tahu masalahnya, ya ada sedikit masalah ekonomi. Ya, terus saya tanya, sebenarnya kamu itu masih mau bekerja enggak? Pak, saya benar-benar itu salah satunya penghasilan saya dari sini. Terus kamu kenapa datang suka terlambat bisa masuk? Kadang juga saya nggak ada. Apakah jamin kalau nanti saya bantu ini menjadi berprestasi atau menjadi rajin,
terhadap masuk kerja maupun serius dalam bekerja. Saya jamin Pak. Tapi memang benar, itu yang terkesan buat saya, ternyata orang ketika jujur dan juga mau berubah, dia bisa berubah. Kalau sekarang dari section head, itu yang nggak bakal terlupakan. Ternyata ketika ada kekurangan orang lain itu pasti itu kalau kita tahu masalahnya dan kita bisa bantu penyelesaiannya, itu merasa suatu hal yang nggak ternilai. Itu aja gitu Pak. Kalau masalah ya dapat hadiah, dapat ini bisa nggak terkesan. Iya. Tergantung kita juga. Gitu Pak. Ya, yang nggak terlupakan gitu. Iya. Jadi saya terapin ketika ketemu mama yang ya butuh bantuan paling nggak, ya itu jadi. Oh, gitu ya Pak. Iya. Suka duka selama menjadi seorang manajer itu apa sih Pak? Sukanya ya namanya manajer sukanya kan ya dihormatin, Ya, betul. ya fasilitas, gitu ya gajinya, ya kan Iya. macam kalau operator. Ya, betul. Dukanya ya ketika ada masalah kita yang tanggung jawab gitu, nggak mengenal waktu atau apa ya harus selesai gitu. Sebenarnya ya seimbang lah antara tanggung jawab sama hak Iya. dan kewajiban. Iya, benar. Selama itu imbang, sebenarnya nggak ada masalah. Gitu. Terus ada nggak sih Pak tujuan yang belum tercapai selama ini? Yang Ya kalau tujuan hidup atau tujuan apa ini? Kerja. tujuan pencapaian. Iya. Kalau bicara kerja, kebetulan Bapak ini udah, ya walaupun waktu itu mungkin ya zaman ke duluan, tapi udah punya planning ya. Ya kalau dikatakan planning secara karir, secara kerjaan, ya maaf bukan sombong ya deh. Iya. Di atas daripada target. Dulu Bapak hanya menargetkan jadi section head dengan pendidikan Bapak. Iya. Nah, ya bisa dikatakan dengan section head ini juga menurut Bapak udah cukup. Ternyata dengan kita berjuang, kerja keras, section head itu udah kelewat dari tahun tadi berapa? 98 Iya, ya. dari 98. Bapak yang sampai saat ini dari tahun 2002 sampai sekarang masih pegang, ya bisa dikatakan kerja udah bukan lagi disuruh tapi kita yang menentukan. Itu yang membuat Bapak senang kerja. Terus apa lagi deh? Oh. Cukup nggak itu jawaban dari Bapak? Cukup. Banyak. Ada satu lagi nih Pak. Terakhir nih Pak. Ada pesan nggak yang ingin Bapak sampaikan gitu untuk wawancara Iya. kita juga untuk para netizen gitu. Ya. Yang menonton. Kalau pesan dari Bapak sebenarnya ya simpel aja Pak. Dede, kalau kita ya mungkin Dede ada lagi nuntut ilmu, tuntutlah ilmu dengan tulus, terus dengan sepenuh hati, karena semuanya itu ya dari hati. Dan juga jangan lupa segala keberhasilan maupun dari sekolah maupun dari kerja itu ada di ridhonya orang tua, ibu dan bapak. Jadi kalau kita mau sukses, Iya. ya hormatilah orang tua, jangan sakiti orang tua. Jangan sampai orang tua itu nangis akibat kelakuan kita yang nggak benar. Itu insya Allah akan susah hidupnya kalau nyampe nyengsarain orang tua. Jadi pesan Bapak, Iya. jadi ya belajar dengan baik, ikhlas, hormati orang tua. Ketika ada masalah, ya selesaikan. Jadi kalau nanti udah dewasa, Iya. Bapak bekerja, ketika ada masalah jangan lari, justru hadapi, selesaikan masalah itu. Karena masalah ini nggak selesai, besok akan ada masalah, ujungnya apa? Ya kita jadi susah. Gitu deh. Iya. Jadi Ya. susah sendiri gitu. Ya, susah sendiri. Baik, pertanyaannya cukup sekian sih Pak. Terima kasih sudah mau jadi narasumber kami gitu. Ya mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan singkat Iya. ataupun enggak detail. Ya kalau memang ada ingin memperdalam apa yang pengalaman apa ya boleh. Artinya maksudnya gini, ya barangkali ada gunanya. Iya. Karena ya namanya pengalaman ya menurut Bapak juga itu nggak kalah pentingnya daripada sekolah. Sekolah itu kan sekolahnya tinggi, ya harapannya dengan sekolahnya lebih banyak, lebih tinggi, justru itu salah satu modal untuk cara merubah, menerima sesuatu yang baru itu dengan cepat dan benar. Beda dengan nggak sekolah bisa.
Pintar ya kalau misalnya karena kebiasaan beda dengan yang berpendidikan lebih cepat menyerapnya itu. Makanya tolong jangan sampai sekolahnya tinggi tapi nggak bisa memanfaatkan itu. Sayang, buang-buang waktu aja. Iya. Kayak itu Pak dari saya deh. Oke. Udah cukup. Ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Iya. Sukses ya dek. Ya, rajin. Baik, cukup sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.